firman-Mu. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan pengucapan syukur. Haleluya, amin. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita sama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini, yaitu terdapat dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ya, mungkin firman Tuhan ini tidak asing lagi buat kita, tetapi saya percaya bahwa setiap firman Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua dan saudara-saudari akan menyimaknya. Ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, di sini saya akan memberikan temanya, yaitu Alkitab adalah firman Allah. Ya, saya ulangi lagi, Alkitab adalah firman Allah. Ya, di sini Rasul Paulus yang menuliskan surat untuk Timotius, yaitu anak rohani yang dikasihinya. Ya, pada saat itu Rasul Paulus berada di penjara, yaitu di kota Roma. Bahkan bukan menjadi penghalang Rasul Paulus, tetapi dia terus berkobar untuk terus memberitakan Injil, ya. Bahkan dia juga terus mengingatkan anak rohaninya, yaitu Timotius, supaya terus memberitakan Injil dan semakin berkobar untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, tetapi Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya tetap berpegang pada kebenaran, ya, yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus. Ya, bisa kita lihat di ayat yang ke-12 di situ bahwa ia harus mempersiapkan diri. Bahkan kemungkinan besar juga Timotius akan mengalami hal yang sama yang seperti Rasul Paulus rasakan. Ya, bisa kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 di situ, ya. Bahwa Paulus juga mengingatkan Timotius supaya tetap berpegang pada kitab suci yang menuntut dia pada kebenaran itu sendiri dan tentang keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ya, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, tema firman Tuhan kita hari ini, firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu Alkitab adalah firman Allah. Ya, di sini ada 2 poin penting yang kita pelajari, yaitu yang pertama, siapa yang mengilhamkan Alkitab? Ya, siapa yang mengilhamkan Alkitab? Ya, bisa kita lihat, ya, dalam ayat yang ke-16a di situ dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya bahwa Alkitab adalah pengilhaman dari Allah, bahwa Allah sendiri yang mengilhamkan Alkitab itu. Ya, di sini kata pengilhaman berasal dari bahasa Yunani atau bahasa aslinya itu theopneustos. Theopneustos, ya, artinya yang dihembuskan oleh Allah. Ya, yang dihembuskan oleh Allah berarti Allah sendiri, ya, Allah sendiri yang berinisiator, yang berdaulat melalui Roh Kudus, yaitu menggerakkan, memimpin orang-orang yang dipimpinnya untuk menulis perkataan, ya, untuk menulis firman Tuhan yang dikehendaki Tuhan dalam Alkitab, baik itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru tanpa salah. Ya, di sini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah sendiri, ya, Allah sendiri yang berfirman kepada para nabi-nabi maupun rasul-rasul untuk memberikan firman Allah bagi umat-umatnya. Ya, kemudian firman itu disusun, ya. Kemudian firman itu disusun dalam bentuk tulisan maupun tertulis, ya, sehingga dapat dipelihara sampai sekarang bahkan di masa yang akan datang. Ya, bisa kita lihat dalam Keluaran 17 ayat yang ke-14 di situ bahwa tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan kasih. Ya, masih banyak lagi, ya, bukti tentang pengilhaman Alkitab. Jadi
Alkitab adalah firman Allah yang harus kita patut ya, yang harus kita percaya. Ya, di sini kita lihat poin yang kedua, yaitu apa manfaat Alkitab atau apa fungsi Alkitab sebagai firman Allah. Ya, di sini kita lihat yaitu yang pertama, manfaat Alkitab atau fungsinya yaitu Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Ya, bisa kita lihat ya ayat yang ke-16 di situ dikatakan Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa jangan dikasih. Ya, di sini itu Alkitab bermanfaat untuk mengajar ya, bahwa Alkitab sebagai sarana ya, Alkitab sebagai sarana untuk pengajaran, yaitu memberi pengetahuan. Ya, Alkitab adalah sumber dari semua pengetahuan ya, bisa kita lihat dalam Mazmur 19 ayat yang ke-7 di situ bahwa karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, di sini Alkitab memberi aturan ya, memberi aturan iman dan hidup bagi kita. Bahwa Alkitab memberi pengetahuan tentang Kristus. Ya, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 di situ bahwa Alkitab menghasilkan pengetahuan yang merupakan pondasi, yaitu pertobatan. Berarti memberi pengetahuan tentang standar kebenaran Allah dalam menyingkapi keberdosaan manusia. Dan di sini iman. Ya, iman yaitu pengetahuan tentang kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, terus kita lihat yang selanjutnya yaitu manfaat atau fungsi Alkitab yaitu untuk menyatakan kesalahan ya. Dikatakan di situ untuk menyatakan kesalahan. Ya, Alkitab tidak pernah ya menutupi kesalahan manusia. Tidak pernah Alkitab menutupi semua kesalahan manusia, tetapi Alkitab secara terang-terangan, yaitu menyingkapkan keberdosaan manusia. Bagi mereka yang bersalah, akan mendapat teguran atau hukuman atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, bisa kita lihat dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12 di situ bahwa firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, terus kita lihat yang selanjutnya manfaat atau fungsi Alkitab yaitu yang ketiga itu untuk memperbaiki kelakuan. Ya, untuk memperbaiki kelakuan dikatakan di situ bahwa Alkitab tidak hanya menegur ya, tetapi menunjukkan bagaimana menghadapi setiap kehidupan yang begitu banyak persoalan ya, untuk menjadi yang lebih baik ya, supaya ia dapat kembali atau supaya kita dapat kembali berjalan dengan melalui jalannya Tuhan atau melalui kehendaknya Tuhan. Ya, Alkitab memberikan standar kebenaran yang sempurna ya, yang melaluinya kita hidup. Ya, dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Ya, Alkitab memperingatkan kita untuk taat kepada Allah. Nah, terus kita yang lihat yang selanjutnya, fungsi atau manfaat Alkitab, yaitu dikatakan di situ untuk mendidik dalam kebenaran. Ya, itu yang pertama tadi bermanfaat untuk mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan, dan yang terakhir yaitu mendidik orang dalam kebenaran. Ya, mendidik orang dalam kebenaran artinya bahwa Alkitab mengajar orang-orang kudus bagaimana berjalan dalam jalur kebenaran ya, jalur kebenaran. Ya, kita bisa lihat dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga di situ bahwa melalui Alkitab orang kudus tahu bagaimana cara menjaga hidup kudus di dalam Tuhan atau di hadapan Allah. Ya, kita lihat ayat yang ke-17 di situ bahwa dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah
diperlengkapi untuk perbuatan baik. Ya, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah itu diperlengkapi supaya untuk perbuatan baik. Artinya bahwa firman Allah ini cukup ya memperlengkapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Ya, aplikasinya firman Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu hendaklah kita mempunyai pikiran yang diubahkan oleh Allah. Ya, biarlah kita terus-menerus memikirkan pemikiran-pemikiran Allah dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bahwa Alkitab adalah wahyu Allah. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini kita terus melakukan dalam kehidupan kita ya, bahwa proses penyucian orang percaya itu, ya kita lihat yang pertama itu, melalui pelajaran Alkitab ini, Roh Allah akan terus ya bekerja atau memproses atau membentuk kehidupan kita untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Nah, terus yang selanjutnya, biar melalui firman Tuhan ini secara teratur kita terus bertumbuh di dalam Tuhan melalui ya pembacaan firman Tuhan secara teratur. Ya, dan biarlah kita terus setia kepada Tuhan. Ya, hanya itu saja firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Amin untuk firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada firman-Mu. Dan biarlah kami terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, Bapa yang baik, bahkan seluruh kehidupan kami, bahkan selanjutnya, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.